Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Resmi Putri Bagi Berbagi NIM 11123300013, dan ini teman saya Firdausi Syafiani dengan NIM 11123300052. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resume dari beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Edi untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah jejaring kebijakan dan pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jejaring kebijakan dan pemerintahan. Jejaring kebijakan dan pemerintahan adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang cara berbagai aktor seperti pemerintah dan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat publik yang bekerja sama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menyelesaikan masalah publik. Mereka berinteraksi dan berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Aktor dalam jejaring kebijakan. Yang pertama yaitu pemerintah. Lembaga yang memiliki otoritas untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Yang kedua, yaitu masyarakat sipil. Organisasi dan individu yang mewakili kepentingan publik untuk berpartisipasi dalam kebijakan. Yang ketiga, yaitu sektor swasta. Perusahaan dan bisnis yang dapat mengaruhi kebijakan melalui inovasi dan investasi. Yang keempat, yaitu LSM atau yang biasa kita sebut dengan lembaga swadaya masyarakat, yaitu organisasi non-pemerintah yang sering fokus pada isu-isu sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. Peran-peran aktor dalam jejaring kebijakan. Yang pertama yaitu pemerintah. Perumusan kebijakan, yaitu menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan implementasi, yaitu menjalankan kebijakan yang telah disusun dengan efektif. Dan regulasi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memastikan kepatuhan. Yang kedua, peran masyarakat sipil. Advokasi, yaitu mendorong kebijakan yang lebih baik melalui kampanye dan lobby. Partisipasi publik, yaitu berkontribusi dalam konsultasi publik dan proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif. Yang ketiga, yaitu peran sektor swasta. Kolaborasi, yang berarti bekerja sama dengan pemerintah dalam implementasi kebijakan. Investasi, yaitu menyediakan sumber daya dan teknologi untuk mendukung kebijakan. Inovasi, menciptakan situasi baru untuk tantangan dalam sebuah kebijakan. Yang keempat, peran LSM. Pengawasan, yang berarti memantau pelaksanaan kebijakan dan mengidentifikasi penyimpangan. Edukasi, yang berarti meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu kebijakan. Pendampingan, yang berarti memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada masyarakat dan pemerintah. Jejaring kebijakan. Yang pertama, koordinasi yang kompleks. Koordinasi yang kompleks itu dibagi menjadi 3, yaitu berbagai kepentingan. Yang pertama, masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, birokrasi. Prosedur birokrasi yang rumit dapat menghambat koordinasi antar lembaga. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Kurangnya saluran komunikasi yang efektif dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman antar lembaga. Perbedaan kekuasaan dibagi menjadi 2, yaitu dominasi aktor tertentu. Adanya aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat menghambat partisipasi aktor lain. Yang kedua, konflik kepentingan, yaitu perbedaan kekuasaan dapat memicu konflik kepentingan antar aktor. Terus yang selanjutnya, kurangnya sumber daya. Sumber daya sendiri pun juga dibagi menjadi 2, yaitu keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan kegiatan jejaring. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya lembaga tenaga ahli dapat menghambat efektivitas jejaring. Yang keempat, evaluasi yang sulit. Evaluasi yang sulit sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kompleksitas atau sulit mengukur dampak dari suatu kebijakan yang dihasilkan dari jejaring itu sendiri. Yang kedua, kurangnya data. Terkadang sulit mendapatkan data yang akurat dan melakukan evaluasi. Yang kelima, perubahan konteks dinamika politik, yaitu perubahan situasi politik dapat mempengaruhi stabilitas jejaring. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan sosial dan budaya dapat mengubah kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang selanjutnya, peluang dalam jejaring kebijakan. Peluang dalam jejaring kebijakan dibagi menjadi 4. Yang pertama, sinergi sumber daya. Sinergi sumber daya ini pun juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif. Dengan bekerja sama, berbagai aktor dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, pembangunan kapasitas. Jejaring dapat menjadi wadah untuk mengembang kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua, ada inovasi. Inovasi pun dibagi menjadi 2, yakni ide-ide baru dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, ada legitimasi. Legitimasi pun sendiri dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan masyarakat dan akuntabilitas. Yang selanjutnya, pembelajaran bersama.
dibagi menjadi dua juga, pertukaran pengetahuan dan pengembangan kapasitas. Yang selanjutnya ada strategi mengatasi tantangan dan manfaat peluang. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membangun kepercayaan, membangun hubungan yang saling percaya antar aktor, contohnya. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang lebih efektif sendiri, yaitu membangun komunikasi yang lebih efektif atau terbuka antar sesama. Yang ketiga, menetapkan tujuan bersama, yaitu tujuan yang jelas yang disepakati bersama oleh semua aktor. Yang ketiga, membangun peran dan tanggung jawab, contohnya seperti membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas. Yang selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasus di sini kita ambil contoh studi kasus jejaring kebijakan saat COVID-19 atau COVID-19. Yang pertama, pengembangan vaksin COVID-19. Di sini kita lihat aktornya yaitu pemerintahan, lembaga penelitian, perusahaan farmasi, organisasi kesehatan dunia atau WHO, dan yang keempat, regulator obat. Di sini juga ada interaksi dalam aktor, yaitu kolaborasi dalam penelitian, pengembangan, produksi, distribusi vaksin. Dan yang selanjutnya ada tantangan. Di sini tantangannya yaitu persaingan global untuk mendapatkan vaksin, regulasi yang ketat, dan distribusi yang merata. Pelaksanaan vaksin sendiri yaitu secara massal, yang diperankan atau yang sebagai aktornya yaitu pemerintahan pusat dan daerah, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, relawan, dan masyarakatnya sendiri. Di sini juga ada interaksi antar aktor nih, yaitu koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program vaksinisasi. Di sini juga ada tantangan tersendiri, yaitu akses ke daerah terpencil, keraguan masyarakat terhadap vaksin, dan perubahan regulasi. Yang selanjutnya, pelacakan kontak dan isolasi. Di sini diperankan atau aktornya yaitu pemerintahan, yang kedua tenaga kesehatan, yang ketiga teknologi dan informasi, dan yang keempat masyarakat itu sendiri. Di dalam beberapa aktor ini juga terjadi interaksi, yaitu penggunaan aplikasi pelacak kontak. Yang kedua, isolasi mandiri atau bisa dibilang karantina. Di sini juga ada tantangannya tersendiri, yaitu privasi data, kepatuhan masyarakat, dan kapasitas sumber daya. Yang selanjutnya, pemberian bantuan sosial yang diaktori oleh pemerintahan, lembaga sosial, dan sektor swasta. Interaksinya sendiri pun juga ada, yaitu koordinasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Tantangannya pun yang paling terlihat yaitu di transportasi, penyaluran yang tepat sasaran, dan koordinasi data. Yang selanjutnya, pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi sendiri juga ada beberapa aktor, contohnya pemerintahan, bank sentral, pelaku usaha, dan masyarakat. Interaksinya juga berjalan dengan baik, yaitu penyusunan kebijakan fiskal dan moneter, pemberian stimulus, ekonomi, dan dukungan UMKM. Tantangannya sendiri ketidakpastian ekonomi dalam perubahan perilaku konsumen, dan pemulihan sektor pariwisata. Karakteristik khusus jejaring kebijakan dalam kasus COVID-19 ini yaitu kecepatan fleksibilitas adalah dibutuhkan kecepatan dan mengambil keputusan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi. Yang kedua, kolaborasi multisektor, melibatkan berbagai sektor baik publik maupun swasta dalam skala yang luas. Teknologi sendiri yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sensitif untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pelacakan kontak dan vaksinisasi. Yang selanjutnya, komunikasi publik, yaitu pentingnya komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Jadi, di sini kesimpulannya adalah untuk menangani masalah publik yang rumit, jejaring kebijakan adalah pendekatan yang efektif. Dengan memahami dinamika dan kesulitan yang terlibat dalam pembangunan jejaring, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan secara efektif dan secara baik antar aktor, yaitu antar kita sebagai masyarakat dan pemerintahan.